Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini bisa bersilaturahim masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan latihan kita di bulan Ramadan hingga akhir, dan kita bisa menjemput Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, kita baru masuk di 10 hari yang terakhir. Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, bulan Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan kita dari api neraka. Sudah tentu butuh keseriusan kita agar betul-betul kita mencapai paripurna terbebas dari api neraka. Dan itu tidak cukup hanya dengan puasa, tapi masih ada hal-hal lain yang harus kita siapkan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan yang benar-benar tidak disentuh oleh api neraka itu tipe orang yang memiliki sifat 4. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah pernah menyampaikan, hurrimat alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Haram neraka menyentuh orang yang hayyin, rendah hati, 2 layyin, lembut hati, sahlin, enteng hati, dan terakhir qaribin minan nas, orang yang masih hatinya dekat dengan sesamanya. Jadi ahli surga itu sifatnya ya yang seperti ini. Orang-orang yang rendah hati, hatinya lembut, orang yang entengan, dan terakhir masih mau bergumul dengan yang lain. Tipe inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka, terbebas dari api neraka. Maka puasa kita di 10 hari yang terakhir berikut amalan-amalan yang lain harus diarahkan ke sana, menjadikan kita orang-orang yang hayyin. Yang pertama itu orang yang rendah hati, lawannya tinggi hati alias sombong. Apa
yang menjadi indikator orang mudah terjangkit penyakit sombong. Ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekiranya lebih dari yang lain, itu potensial untuk dijadikan ajang kesombongan. Maka kita harus hati-hati. Diberi tampang lebih ganteng sidik belum banyak, itu biasanya ada rasa bangga, kalau perlu ya tidak level kalau berteman dengan yang wajah pas-pasan, jadi harus sama. Padahal baru diberi lebih sedikit, itu kalau keluar ketemu artis langsung sembunyi karena tidak ada apa-apanya. Baru jadi penguasa level RT kemaki, sombong. Padahal saat dia bertemu dengan RT lain dalam forum RW, dia menjadi kecil, tidak ada bangga-bangganya karena masih di bawah RW. RW pun juga begitu, dia masih kecil ketika bertemu di kelurahan, dipimpin oleh lurah. Itu artinya apa? Kelebihan sedikit saja itu potensial untuk menyombongkan diri, tapi sadarlah di atas langit masih ada langit. Cara itu pula lah yang mampu menekan kita agar tidak terus-menerus terbawa oleh kesombongan. Karena apa? Sombong hanya menjadi penghalang kita masuk surga dan menjadikan kita tidak terbebas dari api neraka. Saudara-saudara, bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, uhibbu salasan, kata Allah, aku mencintai 3 macam orang. Wa hubbi li salasatin asaddu, kecintaanku terhadap 3 macam orang lainnya itu lebih. Apa itu? Yang pertama, aku mencintai orang-orang yang miskin tawadhu. Jadi Allah sangat suka dengan orang-orang yang miskin tapi tidak sombong, tawadhu. Tapi aku lebih suka lagi terhadap orang-orang yang sudah aku berikan lebih kekayaan, tapi dia juga masih tawadhu. Itu lebih dicintai. Kalau ada orang miskin kok tawadhu, itu ya rodok wajar karena nggak ada yang disombongkan. Ya, mau sombong apa? Tapi ini sudah diberikan kekayaan, tapi masih bisa melandai. Dia tidak sombong, maka itu lebih dicintai. Yang kedua, Allah cinta terhadap orang-orang yang kaya, tapi dermawan. Tapi lebih dicintai lagi, hidupnya pas-pasan, miskin tapi dermawan. Jadi kalau ada orang kaya bagi-bagi itu ya masih wajar, karena ada yang dibagi. Tapi ketika orang itu pas-pasan, tapi masih sanggup berbagi dengan yang lain, itu luar biasa. Makan sehari-hari di warung kucing, tapi cek gelem bagi-bagi, oh itu kelasnya hebat. Ini kalau di restoran bagi-bagi katanya jarang, apalagi ngajak teman-teman gitu ke warung sederhana, yang harganya nggak sederhana, itu jarang sekali ya. Tapi kalau neraktir di angkringan gitu banyak. Tapi ini ukurannya adalah orang kaya, dermawan, Allah suka. Tapi lebih suka lagi pas-pasan, miskin tapi dermawan. Yang ketiga,
Allah cinta terhadap orang-orang yang sudah sepuh, rajin ibadah di masjid, rajin. Tapi masih lebih dicintai lagi masih muda tapi rajin ibadah. Nah, kalau orang sudah sepuh, tua, rajin ibadah, ya mungkin sudah terasa lah, sudah mepet waktunya. Nah, ini masih muda tapi rajin beribadah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ubghidu salasan wa bughdhi bi salasin asadu. Kata Rasulullah, Gusti Allah itu mengatakan, aku benci 3 orang, tapi lebih benci lagi kepada 3 orang lainnya. Siapa itu? Yang pertama, orang yang kaya sombong. Itu Allah benci. Tapi lebih dibenci lagi miskin, kere, sombongnya ra karuan. Nah, itu lebih dibenci lagi. Kalau orang kaya sombong masih agak wajar, ada yang disombongkan. Ini tidak punya apa-apa, masih sombong juga. Nah, itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang miskin, pelit, bakhil. Itu dibenci juga oleh Allah. Tapi lebih dibenci lagi, sudah diberi banyak oleh Allah, masih pelit juga, masih kikir juga. Dan yang terakhir, Allah benci terhadap anak-anak muda yang menyia-nyiakan waktu, banyak melakukan kemaksiatan, kejahatan, kerusakan. Tapi lebih dibenci lagi, sudah bau tanah, masih melakukan kejahatan. Nah, itu kan benci lagi. Nah, kembali kepada ciri ahli surga sekaligus orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang tawadu. Oleh sebab itu, mari kita latih diri kita agar kita bisa tawadu dimanapun dan kapanpun berada. Karena ingat, kelebihan yang kita punya potensial untuk digiring oleh setan menjadi sombong. Entah kedudukannya, ilmunya, tampangnya, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Nabi juga menyampaikan yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah layyin, orang yang lembut hati. Orang yang lembut hati itu lawannya keras, atos, susah nasihatinya. Tapi orang yang lembut hati itu siap menerima nasihat dan dia peka terhadap hal-hal yang tidak baik, itu dia cenderung menghindar. Terhadap orang-orang yang mungkin tersakiti, dia pinginnya menolong. Itu bawaannya orang yang lembut. Orang Jawa menyebut rak tegelan. Nah, itu ciri ahli surga. Tapi lek tegel, yo tegel itu apa ya? Tegel itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan tegel, kok susah ya dari tegel. Ada yang tahu tegel itu apa? Susah loh. Ini bahasa Jawanya tegel. Saya khawatir yang nggak Jawa tidak paham itu maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dapat anugerah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik.
Dengan rahmat Allah lah Allah tanamkan sifat lembut hati dalam diri Nabi Muhammad lintalahu. Sekiranya Allah berikan sifat keras, lan faddu min haulik, pasti orang-orang yang didakwai Nabi di sekitarnya sudah lari menjauh. Itu sebabnya Rasulullah ketika berdakwah dilempar kotoran tidak membalas, dilempar batu sampai berdarah tidak membalas, bahkan mendoakan mudah-mudahan yang melempari ini dapat petunjuk. Diludahi juga tidak membalas, bahkan saat yang meludahi sakit dialah yang pertama kali menjenguk, bawa jeruk supaya bisa meludah lagi gitu ya. Itu karakter Rasulullah SAW, lembut hati. Oleh karena itu kita sebagai umatnya patut meniru, terlebih Rasul menyampaikan tadi salah satu ciri penduduk surga orangnya lembut, rak tegelan, ya, lembut hati, tidak keras kepala, tidak keras hati, tapi lembut hati. Lalu yang ketiga, ciri ahli surga yang juga tidak akan disentuh api neraka adalah sahlin, orang-orang yang entengan. Ini juga bahasa Indonesianya agak susah ini. Entengan itu apa? Orang yang ringan, diajak urunan ringan, diajak kerja bakti ringan, diajak hal-hal yang positif itu ringan. Itulah orang-orang yang entengan. Di dalam masyarakat kita itu mungkin orang-orang desa lah representasi orang yang ringan. Contohnya kalau punya hajat di satu kampung, itu masyarakat sekitar tanpa diundang pun datang untuk membantu. Itu tandanya bahwa dia memiliki sifat ringan, entengan kalau orang Jawa itu. Mana Bu yang mau dibantu diiriskan berambangnya, mana yang mau dimasak, itu kalau di kampung automatically mudah. Tapi kalau di kota, wah itu susahnya bukan main. Sudah diundang pun pasti masih nawar. Ini perharinya berapa? Itu orang kota, ada tarifnya. Tapi kalau di desa tidak mikir itu, dia sangat ringan. Oleh karena itu patut bagi kita untuk belajar menjadi orang-orang yang ringan, mudah membantu orang, mudah menolong orang, mudah yang baik-baik lainnya. Dan terakhir, ciri orang yang menjadi ahli surga dan tidak disentuh oleh api neraka adalah qaribin minan nas, orang yang dekat dengan orang lain. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena banyak sekali orang yang belajar agama, semakin bagus agamanya, ternyata bukan semakin dekat dengan orang lain, tapi justru cenderung eksklusif. Seolah-olah najis bugoladoh kalau bertemu dengan yang lain, tidak level gitu. Padahal mestinya orang-orang yang agamanya semakin baik, agamanya semakin kuat, itu semakin dekat dengan umat, bukan menjauh. Rasulullah SAW sendiri begitu dijauhi oleh umatnya, dia yang mendekati. Begitu dimusuhi, dia yang berusaha bersahabat dengan mereka. Supaya apa? Supaya tidak ada jarak. Boleh jadi dia memusuhiku karena tidak paham saya. Boleh saja dia mungkin menyakiti karena dia tidak ngerti saya.
Oleh karena itu penting melakukan pendekatan, melakukan upaya apa namanya, ya mendekatilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan eksklusif, bukan malah menjauh. Dalam hadis yang lain Rasulullah menguatkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Nabi itu bersabda, mukmin yang masih bergumul dengan orang lain itu masih lebih baik daripada yang tidak mau kumpul dengan yang lain. Mukmin yang masih sabar dengan dampak pergumulan masih lebih baik daripada mukmin yang tidak sabar dengan efek pergumulan. Kita ini kalau kumpul-kumpul, kamu berteman, dapat kenalan, bisa mungkin untung tapi juga kadang-kadang rugi. Sebentar-sebentar, mas pinjam duitnya mas, mas pinjam motornya mas, tapi tidak kembali suwi lama. Ini namanya pertemuan, tapi ada dampak. Dampak negatif pasti ada. Maka orang mukmin itu tidak boleh mutung. Mutung itu apa namanya? Angel juga ada mutung itu ya. Lalu tidak mau berteman lagi. Seorang mukmin yang masih mau bertemu dengan temannya, tidak menyendiri, itu masih lebih baik daripada dia menyendiri, eksklusif. Demikian pula sabar dengan efek-efek yang lain. Yang namanya kita berada di masyarakat, di kampung, ya ada iuran, anak-anak kampung mungkin nakal, masih banyak lagi. Tetapi kita tidak kemudian menutup diri, masih mau bergumul dengan mereka, itu masih lebih baik daripada kemudian menutup diri, menyendiri, dan sejenisnya. Saya teringat punya teman, dia itu punya rumah semula di kampung, tapi mau kita kunjungi ternyata pindah di perumahan. Ditanya alasannya, kok sudah pindah dari kampung? Alasannya sederhana, anak kampung anaknya nakal-nakal, saya tidak ingin anak saya terpengaruh. Oh ya bagus, ingin menjauh dari perkampungan karena anak-anaknya nakal. Lalu pindah di mana? Sekarang di perumahan. Ya udah, kapan-kapan saya mau ke sana. Jangan, ini sebentar lagi juga mau pindah lagi. Loh, kenapa pindah? Di perumahan banyak iuran. Ini namanya tidak siap dengan dampak dari pergumulan. Dia pengennya menyendiri. Maka saya sampaikan, yo kalau model begitu, kapanpun dimanapun susah, mau nempati mana? Kayaknya yang cocok di kuburan deh, nggak ada tarian, anak-anaknya juga nggak ada yang nakal, di kuburan maksudnya yang gitu, nggak ada yang nakal. Ternyata baru disarankan begitu, beberapa bulan berikutnya meninggal dunia. Betul ya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, itu pesan Rasulullah SAW agar kita juga menyiapkan diri di 10 hari yang terakhir sebagai hari-hari pembebas dari api neraka. Itu tidak akan sempurna kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita, menata hati kita agar tidak sombong, agar tidak keras hatinya, agar tidak awal. Wah, itu awal itu apalagi ya? Awal itu agak susah itu, orang entengan, tidak ringan. Dan yang terakhir, agar kita tidak eksklusif, menyendiri, mengisolasi diri,
atau sejenisnya, tetapi kita tetap bergumul dengan yang lain, kita bisa berbagi hal yang positif, dan itulah sebenarnya nilai manfaat kita berada di tengah-tengah masyarakat, bertemu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, itu hantaran saya. Saya senang kalau sekiranya hantaran ini ditindaklanjuti dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin mendiskusikan tema tadi, atau mungkin di luar tema ini, kami silahkan. Saya kembalikan pada moderatornya saja. Silahkan kalau ada yang bertanya.